Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada semua Bapak Ibu guru dan para peserta didik dari 6 sekolah mitra program BES atau dikenal dengan Banten Health and Resilient. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu sebenarnya adalah Banten Sehat dan Tangguh. Bapak Ibu guru semuanya dan adik-adik kami di 6 sekolah mitra, izinkan saya perkenalkan diri bahwa nama saya adalah Ismail Marjuki. Saya adalah program manager dari program BS atau Banten Health and Resilient, yang saat ini sedang melakukan kegiatan di dua desa, yaitu Desa Cigerondong dan Taman Jaya, beserta 6 sekolah, yaitu sekolah yang ada 3 sekolah di Desa Cigerondong dan 3 sekolah di Desa Taman Jaya. Ya, Bapak Ibu guru dari 6 mitra sekolah dan adik-adik yang kami sayangi dari 6 mitra sekolah, mohon izin untuk sebentar waktunya mengenalkan program BES Banten, atau disebut dengan program Banten Sehat dan Tangguh. Nanti ada pertanyaan yang sederhana, nanti boleh dijawab dan ada hadiah 10 pemenang, yaitu paket alat tulis bagi adik-adik yang bisa menjawab pertanyaannya. Ya, cukup sederhana pertanyaannya, jadi tetap ikutin pengenalan program ini. Program ini dilakukan oleh 3 lembaga, yaitu dari PKPA, sebuah lembaga yang berpusat di Kota Medan, dan saat ini sudah berusia 24 tahun dan menjalankan program kemanusiaan serta program-program berfokus pada kerja-kerja isu perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Jadi PKPA itu memiliki 6 unit atau bidang. Pertama adalah Sanggar Kreativitas Anak, ya, kemudian ada Pikir, Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi dan Gender, ada Puspa yang menangani kasus, ada PEA, ini yang menangani kebencanaan di program kita sekarang dan program-program pasca bencana. Ada DMC ini yang biasa ngurusin publikasi, website, media sosial, ada HR dan Mel ini yang melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dari para stafnya. Lembaga yang kedua sebelum masuk ke lembaga yang kedua, ini pengalaman PKPA melakukan kerja-kerja kemanusiaan di Indonesia, mulai dari 2003 itu banjir bandang Bahoro, kemudian 2004 tsunami, ada gempa di Padang, gempa di Jogja, seperti itu ya, erupsi gunung api di Bali, kemudian kabut asap di Palembang, gempa di Lombok, seperti itu ya, ada di banyak tempat termasuk di Sulawesi yang kemarin gempa, likuifaksi dan tsunami ya. Lalu juga yang terakhir ini juga kita melakukan respon itu di Selat Sunda yang tsunami, masuk di kawasan Sumur seperti itu. Dan satu lagi itu kita melakukan respon kemarin baru-baru ini yaitu di Mamuju karena gempa. Selain PKPA, kita bermitra melakukan program ini dengan HMN, yaitu Himpunan Hanjuang Mahardika Nusantara, sebuah lembaga yang ada di Pandeglang ya Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, dan sejak 2009 mendedikasikan lembaganya untuk membantu masyarakat dengan inovasi-inovasi yang baik untuk pengembangan ekonomi masyarakat alternatif, dan mereka juga mendampingi beberapa desa di Kecamatan Sumur untuk bagaimana memanfaatkan hasil-hasil hutan seperti itu. Yang ketiga adalah lembaga Mercy Relief. Ini adalah sebuah lembaga dari Singapura yang mendanai di program ini ya Bapak Ibu semuanya dan adik-adik. Jadi lembaga ini sudah memberikan manfaat kepada 2,1 juta orang ya di Indonesia dan beberapa negara di Asia, dan mereka punya standar bahwa setelah 72 jam lembaga ini harus merespon ketika terjadi bencana melalui mitra-mitranya termasuk dengan PKPA. Nah, tentang program B sendiri sebenarnya adalah program dengan durasi 8 bulan di 2 desa ya. Nanti saya sebutkan ini beberapa contoh kegiatan yang kemarin sudah dilakukan sebenarnya, dan orientasi ini dilakukan kenapa secara virtual karena memang tidak memungkinkan untuk mengumpulkan semua adik-adik untuk ketemu tatap muka dalam situasi pandemi. Jadi kita menyampaikannya secara virtual, secara video seperti ini. Semoga tetap menarik dan bisa dipelajarin.
Seputar program BES, yang pertama latar belakangnya apa Kak? Programnya ini dilakukan karena memang desa di dua desa ini, Taman Jaya dan Cigerondong, menjadi desa-desa yang kemarin juga terdampak dari tsunami seperti itu ya. Jadi dampaknya cukup besar, apa namanya, longsoran, anak Gunung Krakatau itu menyebabkan tsunami dan menjadikan ini menjadi dampak yang luar biasa bagi masyarakat seperti itu. Dan program ini dilakukan di dua desa Cigerondong dan Taman Jaya serta 6 sekolah mitranya. Nanti mohon dijawab. Pertanyaannya adalah nanti di akhir sesinya. Kemudian juga tujuannya untuk apa? Jadi tujuan program BES ini untuk memastikan bahwa baik anak-anak, masyarakat dewasa juga ini bisa lebih siap ketika terjadi bencana di masa-masa atau di waktu yang akan datang. Jadi tahu harus lari kemana, melakukan apa, sehingga tidak terjadi korban seperti itu. Itu tujuan utama, serta meningkatkan kesehatan kebersihan masyarakat seperti itu. Dan programnya ini dia, ada di 2 desa, Taman Jaya dan Cigerondong, termasuk 6 sekolah, 3 di Taman Jaya dan 3 di Cigerondong, yaitu yang pertama adalah PAUD Terpadu Negeri Cigerondong, kemudian SD Negeri Cigerondong, MI Taman Jaya, MI Gunung Pariuk maksud saya, kemudian ada di Taman Jaya itu ada SDN 1 Taman Jaya, SDN 2 Taman Jaya, dan SDN 3 Taman Jaya seperti itu ya. Dan kegiatannya beberapa ini sudah mulai dilakukan. Jadi ada kegiatan rekrutmen untuk kakak-kakak stafnya, ada kadernya yang dari masyarakat, itu juga ada. Kemudian kita sudah peluncuran program bersama kakak-kakak stafnya untuk memastikan mereka memahami tentang program ini dan apa yang harus dicapai. Kita sudah koordinasi ke Bapak Ibu Kepala Sekolah, ke guru-guru, ke perangkat desa, ke kecamatan dan ke kabupaten. Kemudian ada orientasi yang dilakukan nanti baik dengan Bapak Ibu yang pemangku kepentingan maupun dengan adik-adiknya, seperti ini sebagian sudah dilakukan, dan dengan masyarakat juga. Yang lain yaitu pengumpulan informasi dasar, kemudian ada penyusunan kajian tentang ancaman, kerentanan, serta melihat kapasitasnya di sekolah apa, di desa juga apa. Ada pelatihan pengolahan sampah, ada serial nanti promosi kebersihan dan kesehatan, kemudian ada pembangunan fasilitas jamban di 6 sekolah, termasuk dengan fasilitas cuci tangan dengan 6 kerannya dan permanen. Kemudian di desa juga dilakukan pengerjaan jambannya seperti itu ya. Selain itu ada pelatihan tentang promosi kebersihan kesehatan seperti itu ya, pelatihan pengurangan risiko bencana, sosialisasi tentang pengurangan risiko bencana, diskusi menyusun rencana aksi bagaimana kita terhindar dari bencana dan kita lebih siaga. Kemudian juga latihan manajemen pos pengungsian untuk adik-adik, nanti ada pelatihan tentang dokter cilik, semoga pandemi segera berakhir, kita bisa latihan dengan tatap muka secara langsung. Ada pelatihan pertolongan pertama tadi ya, ada dokter cilik juga. Dan kemudian juga ada nanti penyediaan fasilitas pengurangan risiko bencana kayak jalur evakuasi, titik kumpul, sirine, P3K, tandu, seperti itu ya. Nanti akan disiapkan oleh tim program ini dan akan diberikan kepada masing-masing sekolah, kemudian juga akan diberikan kepada di desa. Nanti jalur evakuasi dibantu dipasangkan, seperti itu ya. Kemudian juga ada media-media KIE, media pembelajaran dalam bentuk mungkin stiker, kalender, dan yang lain tentang peningkatan kebersihan kesehatan, juga bagaimana kita bisa lebih siaga dari bencana. Selain itu nanti mungkin kalau pandemi sudah berakhir, kita akan simulasi uji coba ya. Jika perangkat fasilitas pengurangan risiko bencana sudah dipasang, kita akan uji coba untuk melakukan simulasi ketika terjadi bencana, apa yang harus dilakukan dan bagaimana kita harus melakukan seperti itu. Yang terakhir adalah melakukan menghubungkan program ini pada program-program di sekolah dan program-program di desa sebagai penutup supaya program ini bisa berkelanjutan dan kita semua sebagai warga di sekolah dan desa bisa selamat ketika terjadi bencana. Itu sekilas tentang program ini, semoga cukup bermanfaat dan terima kasih semuanya Bapak Ibu guru dan adik-adik semuanya di 6 sekolah mitra. Dan pertanyaannya adalah ya, 10 orang pemenang
silakan mohon jawabannya ditulis di kolom komentar ini di channel di kolom komentar YouTube-nya. Nanti akan diundi 10 pemenang dan akan diberikan hadiah alat tulis dari tim program. Nanti akan diantarkan. Ada teh umu, ada teh susi, ada beberapa kader dari program ini. Pertanyaannya adalah sebutkan ya adik-adik ya tiga saja mana ya tiga dari 6 sekolah yang menjadi mitra di program ini. Jadi tadi ada 3 di desa Cigerondong dan 3 desa dan 3 sekolah di desa Taman Jaya. Itu aja, terima kasih banyak. Nanti kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dan semoga adik-adik semuanya tetap sehat selalu.